Waktu gitu. itu lu udah pacaran sama suami lu? Lah kan gue pacaran dari SMA kelas 1. Gak usah kan pacaran, kenal dari TK bu 5 tahun. Hah? Lu kenal dari TK? Banyak yang deketin gue, ada model, ada pengusaha, ada pejabat, ada apa semua sambil Pejabat berjalan. ada Jo? Ada gue waktu itu, kalau enggak gue jadi istri menteri cuy. Oh iya? Tapi kalau ibu menteri begini bagaimana bentukannya ya? Gua makanya gue menyerah lah gitu kan. Karena dia tahu gue telepon-teleponan di depan di kayak cemburu kan, wajar nggak seorang laki-laki nggak cemburu? Jadi kalau lo bilang cinta itu adalah rasa, berarti lo bisa saja mencintai orang dalam waktu bersamaan dengan beberapa orang. Bisa 3 orang. Gak tahu, gue bisa kamar, gue nggak tahu gue sih biasa aja ya, kayak pas corona ya, gue habis berapa lama gue nggak disentuh juga, gue bingung juga kenapa gue nggak disentuh gitu kan, gue ngerasa kok ini kayaknya aneh. Terus anak gue banting-banting, bukan gue, iya. Maksudnya dibanting gimana? Kesel, sebel kan 2 anakku masih kecil-kecil tuh, yang paling kecil 2 Terus lu tahun. lempar nggak apa-apa tuh anak? Waktu pacaran gue kayak ratu cuy. Nah pas jadi pacar, dari istri? Gue jadi raja. Atau lu lagi ngebayangin kali? Iya sih. Itu ternyata berefek juga loh. Kita jadi lu pada kalau lo mau punya anak kayak bule, lu bayangin sama bule. Dia ngomong, Kaleni ini kayaknya bukan dirinya Kaleni lah, katanya gitu. Kata tukang urut. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ferry Purwo di Cinta is Love. Dan hari ini saya kedatangan tamu agak lumayan heboh sih, kalau nggak mau dibilang berisik gitu ya. Namanya Leni Rafael. Wede. Gue tuh dulu pikir lu tuh siapanya Romi Rafael aja. Nggak taunya itu Rafael tuh anak gue, anak lo. pertama, Rafael. Nggak tahu tuh gue dapat ilham kenapa Rafael anak gue ya. Ya lu gimana sih? Lu kan yang ngasih nama. Oh, ayahnya. Oh, karena oke. gini, anak pertama tugas ayahnya. Oh gitu. Ada tugas-tugasan. Iya, anak kedua ayahnya. Karena kalau laki-laki tuh anak gue yang ngasih nama gitu. Oke. Yang perempuan gue yang ngasih nama, yang keempat perempuan dia juga. Egois dong jadinya dong ya. Gue kapan kebahagiaannya nggak tahu deh itu namanya Rafael dari mana dia ngasih nama Rafael, akhirnya menjadi nama keren gue kan, Leni Rafael. Ini menarik loh karena biasanya orang itu yang sudah berkeluarga ya, itu biasanya pakai nama suaminya. Lu nama anak lo ya? Iya gitu, karena nama suami gue nggak menjual cuy. Mohon maaf ya. Lo udah nyoba belum? Kok udah ngejual aja? Udah kelihatan soalnya, gak usah disebutin gitu loh. Gak menjual gitu loh. Ini gue rasa yang nonton parah nih, suaminya langsung pusing nih ngeliat lo nih. Emang udah biasa lo udah fine aja gitu? Dia udah biasa menghadapi seperti ini. Kalau gue diem, kalau malah dia stres nih anak kenapa nih. Oh gitu ya? Iya, gue emang dilahirkan udah berisik gitu loh. Makanya gue mau volume kalem tuh bagaimana ya? Gue kayaknya nggak dapet ya. Jadi teman-teman kalau yang nonton nih, Leni Rafael ini adalah seorang fashion designer. Yes, betul. Di Indonesia. Oh, bukan di dunia. Ya, coming soon ya. Gue sih mau nyebutnya, gue selalu menyebutnya. Kan lu pernah bikin fashion show di mana? New York. New York pernah. Iya harusnya lu udah ngomongin dunia dong. Ya gue kalau ditanya berkenalan selalu saya Leni Rafael, fashion designer Indonesia dan internasional. Oh, oke. Tetap ya jualan. Iya. Karena kan gue bawa karya ke luar negeri. Bener-bener. Lu sejak kapan jadi seorang fashion designer? Sejak usia gue 19 tahun. Berarti sekarang tahun ke-25.
19 tahun. Nah itu memang dari awal lu memang pengen jadi fashion designer atau nih kepleset lu jadi fashion designer? Kecelakaan. Kecelakaannya gimana coba? Jadi gue waktu itu, gue kan IPA tuh ya gitu kan. IPA gue cita-cita gue emang tinggi banget sih. Gue menjadi seorang dokter gitu kan. Dari dokter, gue IPA nilai biologi gue 100 mulu dong, yakin gue kepinteran gitu. Ternyata ya emang gak boleh ya, ada langit ada langit lagi gitu loh. Gue cuma daftar waktu itu UMPTN kan. Ya, Gue UMPTN, gue daftar cuma satu universitas UI. Yakin gue diterima dong. Oh. PD tingkat dewa kan gue gitu kan. Okay. Nah itu gue usia 17, gue lulus deh 17, 18. Gue coba lagi tuh mau tahun depan. Gue nggak setahun itu gue ternyata karena lingkungan keluarga gue itu di dunia tekstil kayak konveksi kayak gitu. Terus ternyata kakek gue kan juga seorang pengusaha sepatu yang sangat terkenal di iya di Tegal. Apa tuh? Ya dulu kan nggak punya brandnya, toko lah ya. Toko gitu aja. Toko di Tegal gitu, dia pengusaha sepatu yang sangat oke banget. Ya berarti ada darah-darah titisan itulah ya intinya ya bisa di dunia konveksi. Nah gue setahun gue mencoba untuk UMPTN lagi. Tapi gue nggak tuh selama 1 tahun itu gue suka ke tempat saudara-saudara gue itu yang bikin baju. Nah apa-apa aja. Terus ternyata ayahnya anak-anak itu kan dulu pacar kan. Yeah. Kayaknya lo cocok deh sekolah di kayak begitu ya gitu loh. Waktu itu kayaknya kan sekolah desain itu nggak terlalu banyak. Waktu itu ada desain grafis, desain interior sama desain fashion yang gue tahu gitu loh. Akhirnya gue masuk tuh desain fashion di usia 18 sekian. Waktu gitu. itu lu udah pacaran sama suami lo? Lah kan gue pacaran dari SMA kelas 1. Gak usah kan pacaran, kenal dari TK bu 5 tahun. Hah? Lu kenal dari TK? Tetangga pula. Jadi temen TK? Oke, terus? Bosan? Iye. Ya tapi lu gak liat anak magang lu agak pusing gitu ngeliatnya? Oke, terus? Oh mereka udah biasa gue Oke, terus? Gue diem malah dia takut, gue gak takut ada apa-apa gitu. Ya udah gue ngambil sekolah fashion, gue 1 tahun dan gue bersertifikat pastinya ya. Kalau gue bersertifikat 1 tahun gitu, gue nggak diterima kan gitu loh dengan kepedean tingkat dewa gue gitu. Ya udah gue kecewa sih, ya pasti gue kecewa lah gitu loh. Ya gue cita-cita jadi dokter, ternyata itu doa dari orang tua gue biar anaknya nggak jadi dokter. Saul. Karena kata bapak gue gini, bapak gue dulu kan cuma seorang pekerja biasa lah ya di perusahaan. Waktu itu perusahaan lah ya, di pabrik lah intinya, itu pabrik lah perusahaan di Pulau Gadung. Dia bilang takutnya nanti di tengah jalan kita nggak bisa mampu untuk membiayai sekolah itu gitu loh, kan mahal banget. Ternyata sekolah fashion mahal juga wah gitu loh. Tapi kan cuma 1 tahun. Nah kalau sekolah dokter kan bisa sampai 5 tahun lebih kan. Ya itu akhirnya. Dan gue bersyukur banget dengan gue 1 tahun sekolah itu gue langsung jadi seorang fashion consultant and designer dari salah satu toko tekstil ternama di Alta Moda saat itu di Plaza Senayan. Tapi gue nggak pernah ketemu lu ya. Iya. Kan berarti lu di situ berapa tahun? 10 tahun, 10 tahun. Gila lu 10 tahun gue nggak pernah ketemu lu. Iya, bingung gue. Kan kita belum kenalan. Lu masuk tahun berapa? 2001. 2001. Iya, gue udah di situ juga. Gue udah di situ juga. Tahun 2000 gue. Zaman X tuh belum ada kan. Iya benar. Gue kok dia nggak pernah ketemu gue ya. Padahal gue sampai ya kan gue cuma seminggu libur sekali ya, masa nggak ketemu? Ya kita belum kenal aja gitu loh. Kalau pasti inilah gitu loh. Oke. Jadi lo awalnya tuh gagal jadi dokter malah jadi seorang fashion designer. Ya itu mungkin karir gue di situ kan, di situ banyak ya. Gue sekolah fashion emang nggak disupport sama nyokap gue. Wah gue selama itu dilema lah sekolah dilemanya karena nyokap gue nggak setuju, katanya kan sekolahnya mahal banget ya, katanya ini apa sekolah mahal banget, katanya kayak gitu mah sekolah les jahit aja gitu di situ gitu kan gitu loh. Tapi ketika gue sebelum lulus gue banyak tawaran pekerjaan, nyokap gue, mamah gue almarhumah ngeliat gitu loh, oh ternyata banyak kerjaan yang bisa diterima. Dan gue setelah itu gue udah kaya raya tuh gue. Waktu itu? Ya, maksudnya bukan kaya. Gue selama gue bekerja, gue ngerasa ya gitu lah. Setelah gue itu lulus 19 tahun, lo masih pada kuliah. Gue udah berpenghasilan. Gue punya bisnis juga.
Ya ibarat kata gue mau ngapain aja gampang gitu loh di situ yang gue bisa itu. Pada saat itu, tapi lu belum jadi desainer dong? Masih kerja fashion consultant. Iya masih ya kan. Nah jadi lu kerja 10 tahun baru langsung jadi fashion designer abis itu? Enggak, gue melabelkan fashion design. Fashion designer itu kan sebenarnya kayak sebuah ini ya apa namanya title aja kan, designer gitu loh kan, menciptakan karya gitu kan. Jadi lu sejak kapan jadinya? 2004. 2004. Jadi lu kerja di situ 2001. Menyambi kan. Menyambi, oke. Gue membangun belum nama. Dan lu langsung desain batik atau ada yang lain pada saat itu? Gue basically gue adalah desainer baju pengantin. Gue tuh gue orang yang suka mendengarkan curhat-curhat para pengantin dan ibu-ibu pengantin dan besannya. Gitu. Oh gitu. Sampai acara selesai. Kadang setelah acara masih ada yang curhat juga. Jadi emang dia doang yang tentang cinta is love. Gue juga sama. Jadi lu udah ratusan sampai ribuan kali pengantin gue, nggak tahu dia berapa nggak. Jadi pokoknya lu akhirnya mencintai lah profesi lu ini ya. Iya, sangat mencintai. Karena mau gak mau ya, karena memang ini dunia gue gitu. Seberapa cintanya lo sama fashion designer? Wah, cinta banget lah. Karena kalau gue nggak cinta banget, bagaimana gue hidup? Karena gue memang sekarang kehidupan gue dari berjualan ini, dari gue menjadi seorang desainer ini, gue menghidupi karyawan-karyawan tim gue. Terus gue juga bisa menerima anak-anak PKL gue dari seluruh Indonesia dengan seperti ini lah. Kalau nggak kayak gitu mungkin gue nggak bisa mencintai itu. Oke, itu sekelumit lah tentang profesi lo ya. Iya, tapi kan lo diundang hari ini karena ini adalah Cinta is Love. Gue deg-degan. Kita kan bicaranya tentang cinta yang sesungguhnya dalam konteks romance ya kan. Yes, menurut lo cinta tuh apa sih? Kalau dari sisi romance tuh? Cinta itu rasa kalau kata gue ya. Rasa tuh gimana maksudnya? Ya gini ya, gue banyak mengalami walaupun gue sama ayahnya anak-anak tuh lama. Tak dulu. Lu jangan cerita dulu. Ya, lu pokoknya ngomongin cinta tuh apa? Cinta menurut gue itu rasa. Rasa. Dalam hati gue gitu loh. Karena gue mengalami rasa happy dari cinta, mengalami rasa kecewaan dari cinta, merasa gue bisa bahagia yang out of the book tuh karena cinta. Kesel karena cinta, marah karena cinta. Ternyata dari cinta itu adalah bisa menimbulkan kebahagiaan atau tidak. Kalau kata gue ya, nggak apa-apa, itu kan itu lu punya versi, ya kan? Versi lo itu. Nah, jadi lu boleh dibilang cerita cinta lo dengan satu orang terus dong? Enggak dong. Lah, itu kan lu dari TK kenalnya terus gimana sih coba? Gue memang kenal dari TK. SD juga, temen TK gue, temen SD gue, SMP kita pisah, SMA kita ketemu lagi. Nah ini malah kena ya pacarannya kayak serius gue diapelin kan baru SMA ya gitu, karena nyokap gue setuju karena deket kan gitu kan, deket rumah juga kita sama kenal. SMA kelas 1 karena reuni SD. Dan gue saat itu menjadi mak comblang ya dia. Kenapa jadi gue ya? Banyak yang begitu. Oh banyak ya. Mak comblang ya dia nama yang dicomblangin. Gitu. Ya udah akhirnya. Lu emang mau nyomblangin dia sama siapa? Sama temen lu? Jadi gitu pas dianya sih, dia itu minta kenalin, bukan kenalin temen kita, dia itu mau deket lah sama temen kita juga gitu loh. Temen gitu. Lah gue malah ceritanya sama tetangganya dia, cerita tentang cinta monyet gue dong waktu SD, adalah gitu suka gini-gini. Ternyata kok jadi sama gue ya, gue juga bingung tuh. Ya lu mulai sukanya kapan jadinya? Ya pas kan lu lagi nyomblangin. Iya pas dinyatakan cinta ya. Mungkin karena seling bareng ya, karena pas acara ya. Kayaknya enggak pas dia bawa mobil sih, gue sukanya aja. Gitu. Ya nggak gitu juga kan, itu kan karena sering ketemu. Terus dia juga pendekatannya pinter banget ya, maksudnya pas ada acara reuni waktu itu di rumahnya kan gitu loh, sering ketemu. Terus pas SMA gitu dia karena deket, gue pagi berangkat sendiri, pulang selalu sama dia everyday. Nah setelah itu ya gue telepon-teleponan tentang, karena beda kelas kan, karena kan kalau ulangan siapa tau dia duluan dia kasih bocoran gue kan. Nah pinter ya. Alasannya belajar bersama, setiap hari ketemu gitu loh. Jadi ya udahlah, itu mulai timbul rasa cinta. Jadi lo mulainya di SMA itu mulai pacaran? Iya, kelas tahun 96. Nah lu menikah di tahun? 2006. 10 tahun gue pacaran. Oh pacaran lu 10 tahun. Nah dalam 10 tahun itu lu smooth? Enggak. Hah? Oh gue bucin banget sama dia. Lu yang bucin? Iya.
Kok bisa? Ya gue juga bingung kenapa bisa begitu. Sampai gue dibego-bego. Di situlah titik bahwa Len lo mesti melek gitu loh. Kan gue kerja bisa sampai nangis-nangis gitu loh. Nggak, dulu kan zamannya apa ya? SMS ya? SMS apa ya? SMS mungkin SMS terus BBM kan. benar. Ya sedangkan gue kerja, dia kuliah dong di Universitas Pelita Harapan kan. Iya lo tahu kan kuliah di sana semua pada bening-bening banget ya gitulah. Terus gue kerja ya gue agak-agak bucin di tahun berapa gue nangis mulu. Ada teman gue di sana juga, Len katanya lo tuh jangan bego-bego banget jadi perempuan katanya gitu. Lo buka mata, bukannya ya gue belum nikah saat itu gitu. Iya. Belum nikah. Setelah itu gue bilang dari situlah gue mulai mulai mau membuka berkenalan dengan yang lain gitu loh. Oke. Mau membuka berkenalan Dalam dengan kondisi lu masih pacaran. Masih Oke. pacaran. Ya dia juga nggak, gue nggak tahu juga dia di mana di mana gitu lah. Sudah kayak gitu banyak yang deketin gue, ada model, ada pengusaha, ada pejabat, ada apa semua sambil Pejabat ada, Jo? Ada gue waktu itu. Kalau enggak gue jadi istri menteri cuy. Oh iya? Tapi kalau ibu menteri begini bagaimana bentukannya ya? Gua makanya gue menyerah lah gitu kan. Gue malah takut kayak begitu. Takutnya? Gitu. Ya kan orangnya kudu anggunli ya. Iya, anggunli bahasa mana? Bahasa gue. Nah, lah gue tipenya begini, orang kreatif yang nggak bisa diatur gitu kan. Nah, sudah, ya udah gue udah mulai ini. Akhirnya keputusannya karena orang tua kan taunya Enggak, dia. dari sekian banyak yang suka lo, naksir lo, emang nggak ada yang sempat lo pacarin? Ada lah. Ada. Yang mana itu? Banyak. Kok banyak lagi? Banyak. Gue pikir cuma satu dua Gue gitu. pernah nih ya, gue cerita. Iya. Gue pernah deket lah, pacaran lah ya sebulan doang. Wah ganteng banget kan ya, cakep ya, model cuy. Model. Dua dambaan gitu lah. Nah, gue pacaran tuh kan biasa kita pacaran nonton kayak gitu ya, basically nonton makan, romance banget lah gitu. Wah gak menemukan, ada cakep banget, tau nggak? Dia sebulan gitu loh, ternyata sekong coy. Tahu dari mana lu sekong? Kata teman-teman gue, dia langsung menghindar gitu Ya, loh. kan maksud gue lu Lah kan emang temen gue sekong semuanya. Sampai gue dibilang gini, bego ya lo temennya sekong semua lo, bego ya lo, bagaimana? Sebulan doang, gue bucin juga. enggak, maksud gue lu sebulan itu lu nggak mengenalnya, justru lu mengenalnya dari orang lain. Nggak pernah kan dekat ketemu. satu lingkungan kerja lah, satu lingkungan kerja. Emang lu nggak bisa lihat gesturnya gimana? Ya kagak, menurut gue normal ya, kita party kita normal gitu. Ternyata kok nih anak kabur ya tiba-tiba. Beda sedikit sih lah, beda berapa tahun lebih muda dia gitu. Nah gue gitu, temen itu kok kabur ya, sama-sama gue pada ngebegoin gue. Lo dia sekong, lo pacarin, lo gak bego banget, temen lo sekong semuanya. Ya Allah, lo mau tahu anaknya, orangnya kayak siapa? Kayak anak gue yang pertama. Oh ya? Itu kan, yes. Anak gue yang pertama mukanya kayak mantan gue yang itu. Beneran? Beneran demi Allah. Plek tuh. Plak dari sifatnya diem. Dan lu cerita nih kayak gini sama laki lo? Enggak sih, ini rahasia. Khusus di cinta. Lu pikirnya cerita. Nggak tahu mau cerita. Janganlah, nanti disangkain gue selingkuh ya. Ya, secara dia bisa sama cewek aja udah bagus. Aduh. Khusus di cinta Islam gue bercerita. Iya. Jadi lu pokoknya cuman itu yang berkesan tuh dari perjalanan lu. Enggak, banyak yang berkesan. Banyak. Karena gue setiap menemukan yang gue seneng ya gitu lah, itu pasti berkesan. Berkesannya cuma kadang out of the box aja sih. Jadi kalau lo bilang cinta itu adalah rasa, berarti lo bisa saja mencintai orang dalam waktu bersamaan dengan beberapa orang. Bisa 3 orang. Bisa 3 orang. Lo pernah tuh? Pernah. Terus mereka saling tahu atau enggak? Enggak. Oh enggak. Keren saling tahu terus aku. Pintar gue ya. Lo nggak lihat tuh teman gue lihat tuh pusing deh. Pusing ya. Untung mungkin ada banyak sih yang kayak gue ya, banyak. Cuma nggak mau speak up aja. Iya gitu. benar. Tapi gue punya beberapa yang kayak lo sih. Jadi dia berhubungan dalam waktu bersamaan 3 ya. Tapi hebatnya dia. Nggak ketahuan. Bukan. Apa tuh? Pada tahu, saling tahu. Oh hebat ya. Heeh. Ya gue kalau saling tahu bahaya sih ya. Karena
public figure juga kan saya. Oh gitu ya? Iya gitu kan. Ya nggak itu juga lah maksudnya. Ya gue menjaga gitu lah. Tapi Jadi lu akhirnya dalam perjalanan itu akhirnya lu nikah nih. nikah juga gue yang lamar. Hah? Maksudnya gimana? Lu ngelamar atau lu Gua yang bukan ngelamar. bahasa gue tuh bukan ngelamar kali ya. Lu Meminta. nanya Ya, kali. nanya. Ini kapan nih gitu. Take it or leave it, Bo. Lo gue 10 tahun kayak KPR BTN gue udah lunas ya. Ya Allah ya kan kasihan gue ya hidup gue. Bukan begitu karena ada yang siapa tahu yang lebih baik lagi gitu kan. Jadi lu ngomong sama dia. Lu bilang. Gue pas 10 tahun gue ngomong enggak sih sebenarnya gini gue punya manajer kan saat itu. Gue sampai di training tuh cara ngomongnya. Oke. Ya ditanya sama manajer gue ada namanya Mahes. Nah dia itu training gue, lo pacaran udah 10 tahun karena tahu gue gonta-ganti mulu dia kesel. Dia kesel sama gue katanya. Terus? Kan yang tahu keluarga tahu yang ini dong ayahnya Iya, anak-anak iya, dong iya. gitu kan. Kalau itu kan masih belum ini kan. Nah udah lo 10 tahun pacaran katanya lo gak dinikahin lo bagaimana lo kesana kesini gue di training. Gue ingat tuh gue di salah satu restoran di Plaza Senayan tuh jam istirahat gue di training. Masih ada gak tuh restorannya? Dulu kalau nggak salah gue Hoka Bento masih ada gak sih sekarang? Ada di ujung. Ada ya. Ya Allah, gue udah lupa, udah berubah banget tuh Plaza Senayan. Terus. Kantong lo ya. Nah, udah tuh gue di training. Entah kalau dia ngomong gini, nanti lo jawabnya begini. Lo ngomong gini, jawabannya begini, kayak gitu kan gitu. Gue udah menangkap lah ilmunya dia gitu loh. Ternyata berapa hari, ternyata dia yang ditembak sama calon istrinya begitu sama persis katanya. Kalian tau nggak apa? Gue sama Sylvie nembak gue begini katanya. Gue nggak tahu sebelum gue ngomong. Akhirnya gue ngomong dalam perjalanan gue pulang kan gue sering kalau weekend gue dijemput karena dia pulang dari kampusnya kan, di kampus gue pulang. Gue ngomong ibarat kata gue ngomong nih bagaimana nih, gue ditanyain orang tua padahal peres enggak sih gitu loh. Bagaimana nih hubungan ini mau dibawa ke arah mana gitu kan? Soalnya kita udah lama ada 10 tahun pacaran. Kalau nih ada yang mau ngelamar gue, terus orang tua gue suka bagaimana? Gue bilang gitu kan. Dia diem tuh ya gitu. Ya gue juga ngeri sedap juga ya, take it or leave it kan jawabannya lo dia iya atau enggak gitu kan. Gue siap jawaban itu. Walaupun gak siap jawabannya list gue udah banyak juga ya gitu loh. Ya udah habis ini ya udah enggak gitu kan. Udah setelah itu dia bingung. Akhirnya gue ngomong gitu gue udah lega tuh. Dia ya udah pas gue ulang tahun bulan Mei itu gue ngomong seminggu 2 minggu sebelum. Jadi pas gue ulang tahun dia ke rumah gue sama keluarganya. Gue alasannya sih kenalan dulu padahal memang udah kenal. Gue jebak. Gue pasang tenda. Gue pasang tenda sama keluarga gue tanggal berapa langsung digituin. Lo todong ya? Enggak ya todong keluarga gue. Iya. Langsung tanggal berapa, hari baiknya apa, katanya ini apa-apaan sih lah ini, katanya cuma mau kenalan doang katanya gitu. Ya akhirnya udahlah dalam 1 tahun gue lamaran dulu lah jatuhnya, setahun lagi gue baru menikah. Berapa setengah tahun? Setahun. Oh setahun jarak antara lo di ini setahun. Ya, itu banyak banget godaannya. Pasti. Banyak godaannya banget, berantem lah inilah. Tapi sih banyak kan godaannya dari gue ya. Akhirnya gue menikah lah intinya sampai ya sekarang gue jalanin lah. Ya. Jadi lo boleh dibilang ini ya. Tapi lo sebetulnya memang pada saat memutuskan pengen menikah, lo memang udah mencintai dia atau sebetulnya lo emang butuh kepastian aja sih? Gue udah ngomong nggak masalah cinta lagi ya, kayaknya gue udah ya cinta kan memang itu pasti ada loh, nggak mungkin kalau gue nggak cinta gue nggak mungkin gue bisa punya anak sampai sekarang gitu loh. Nah Selalu ya orang ngomongnya gini, ya kalau gue nggak cinta gue nggak punya anak. Iya karena kan nggak mungkin juga loh melakukan hal itu tanpa ada rasa kan, rasa Banyak. kembali lagi apa ya kecuali yang itu. Iya kan tetap ada. Ada ya gitu ya, Iya. beda lah. Oke. Nah ya udah setelah itu gue rasa sih karena memang faktor dari keluarga juga sudah nanyain juga gitu kan, faktor gue umur juga kan, walaupun gue umurnya juga sebenarnya masih oke lah gitu loh. Faktor umur yang paling itu sih karena faktor pacarannya lama aja gitu loh. Gitu. Pacar lama aja udah kemana-mana bareng kemana-mana, ya udah keluarga juga ya pingin punya keturunan juga kan gitu. Ya udah gitu gue jalanin itu. Nikah. Jadi lu persisnya nikah tahun 2006 berarti sekarang
Udah hampir 20 tahun ya? Mau 19. Iya. Mau 19 tahun. Mau 19 tahun. Luar biasa. Tuh banyak lah. 19 tahun tuh gonjang-ganjingnya banyak. Tapi gini, ada gak perbedaan 10 tahun lo menjalani dalam konteks sebagai pacar dengan sebagai istri gitu? Beda, kelihatan. Nah, di awal tuh lo ada kekagetan nggak apa bedanya antara lo pacaran sama lo jadi istrinya gitu? Waktu pacaran gue kayak ratu cuy. Nah, pas jadi pacar dari istri? Gue jadi raja. Gue pikir lo jadi apa? Aduh, bener-bener. Jadi maksudnya gimana itu ratu sama raja bedanya di mana? Ya lo ratu kan, lo tahu dong posisi ratu, you know lah ya, ratu seperti apa lah, kayak gue dikasih fasilitas. Oh, lo di treatment? Dia treatment, bomb lovingnya tuh ya ngasih ini. Dan dia kan yang nyariin gue sekolah fashion juga dia. Kayak sekolah fashion, ngebiayain gue juga gitu. Selama gue sekolah ngebiayain sampai gue lulus juga gitu loh, fasilitasin apa semua. Selama itu gue merasa ya udah, gue ngerasa ya ini dia lah gitu loh. Pas ketika gue menikah, ekonomi finansial berubah kan. Jadi berubah yang akhirnya ya gue menjadi ya fighter di situ gitu loh, yang gue harus mau nggak mau gue harus jalanin gitu loh setelah menikah gitu kan, karena gue menikah itu dia belum kerja. Nah karena gue bilang lu harusnya kerja dulu gitu loh, karena keluarganya dari pengusaha bilang jangan kerja deh, lo ngurusin usaha dulu. Lo tau gue kerja diantar jemput ya, cuma main PlayStation di rumah gue gitu kan. Sampai berapa tahun gue agak ngomong atau bahas nih bagaimana dia mulai megang perusahaan. Tapi pas dia real jadi seorang ayah ketika dia punya anak gitu loh. Nah di situ gitu ya, jadi ya gue fighter memang pas ketika baru menikah, dan gue nggak bisa ngomong udahan aja gitu kan dengan baru menikah lo udahan gitu ya, enggak, gue harus tetap jalanin. Karena gue 3 hari gue kaget, gue nikah kagetnya gila, 10 tahun gue pacaran dan hampir selalu bersama-sama, pas gue menikah 3 hari gue pulang ke rumah orang tua gue. Yang bikin lo kaget apa tuh sampai lo pulang? Iya, dia ternyata pemain suka soft gun. Terus? Dia nembak paha gue cuy, cetek gitu. Lu udah jadiin objek dong. Iya, kan gue kaget, ini ungkapan cinta apaan begitu, cetek gitu. Gue kaget, gue pulang lah ke mak gue gitu loh, kan karena tetangga juga ya deket ya gitu ya. Gue cek gue ke mak gue, mah gini, lo pulang lagi dulu, pilihan hidup lo, gue balik lagi jadinya. Jadi kayak gitu, itu kaget yang gue nggak tahu selama 10 tahun itu begitu. Ternyata begini banyak lah kekagetan. Berarti emang pacaran 10 tahun juga nggak menjamin juga sih seorang individu itu akan sama setelah menikah. Karena lu kan nggak hidupnya dalam konteks ada pisahnya. Kalau ini kan lu benar-benar bareng plek, tidur bareng, semuanya bareng ya kan. Nah itu yang pasti akan ada perbedaan yang luar biasa ya. Dari situ ya udah gue jalanin. Gue punya anak agak lama juga sih, karena ada problem sebenarnya. Ya jadi artinya lu ada jeda lah sebelum akhirnya punya anak, si Rafael itu. Itu anak gue ditunggu-tunggu banget. Berobat gue. Ya bermasalah gue nya terlalu aktif, jadinya nggak bisa ini. Gue 3 tahun baru bisa dapetin anak ini. 3 tahun. Iya, jadi selama 3 tahun itu, tapi lu nggak merasa ini nggak, kan kadang-kadang ya ujiannya tuh buat pasangan adalah ketika dia belum dikaruniai anak dalam jangka tertentu kan pasti ada sesuatu yang ya ini siapa nih yang masalah nih apa gimana gitu, ada situasi. Untungnya nggak ada ya? Nggak ada. Cuma gue kan gue itu ngerasa gue nggak apa-apa, ayahnya anak-anak nggak apa-apa, keluarga mertua gue nggak apa-apa, keluarga mama gue nggak apa-apa. Tetangga ya kadang-kadang yang repot ya. Malah tetangga yang ribet ya. Cuma pas ketika adik ipar gue udah punya anak duluan kan dia nikah duluan, punya anak duluan. Terus gue sebenarnya biasa aja, karena kan gue orangnya happy person, dia mau ngapain juga gue ketawa gitu lah gitu. Cuma kayak mertua gue ngeliat kayak kasihan nih si Leni ya kayak gini. Terus gue pikir kan 3 tahun masih ya biasa aja lah, belum lama-lama banget kan gitu loh. Terus ada salah satu terapis gitu loh, pas itu coba dicek ya gue yang bermasalah gitu. Gue sempet yang gue bermasalah ya gitu, gue agak sedikit kok gue ya gitu. Ternyata
ya gue karena terlalu aktif kan, gue memang orangnya aktif banget gitu, gue selalu pakai high heels tinggi itu mempengaruhi dengan. Ternyata itu mempengaruhi ya? Sangat banget pengaruh. Wah ini buat pelajaran juga tuh. Iya gitu. Itu gimana akhirnya bisa disebut mempengaruhi itu gimana ininya tuh? Karena jadi gue kan karena banyak garam turun jadi posisinya. Rahim? Ya nggak tahu rahim Apanya apa yang ya? turun tuh apanya? Rahim apa ya? Rahim jadi berarti. yang harusnya spermanya masuk, kok ngomong sperma ya Nggak apa-apa. ya, sperma gue masuk gitu dia jatuh terus, nggak Turun ya? turun, dia jatuh Luruh jadi luruh. Ya. Gue pikir ya bikin anak gampang, susah ternyata. Udah melek pakai segala susah itu. Jadi ternyata ada efek ya? Efek banget. Nah itu gue mungkin karena orang tua gue ngelihat kayaknya kok Leni sama Yogi ya kan gitu kan, ngomongnya Yogi itu kok ini ya gitulah. Terus keluarga gue kayaknya itu ada terapis pas ke Jakarta kan gitu loh, ngelihat oh ya Mbak Leninya agak problem gitu kan. Nah untung gue itu pada saat itu gue masa subur gue dinaikin itu rahimnya dinaikin. Iya. Lo tau gak naikinnya pakai apaan? Pakai apaan? Kayu sama patil coy. Oh ya, kayak dipahat gitu? Kayak ketok magic. Oh ya? Gue aja sampai apaan nih pengobatan apaan? Gue pikir cuma diurut apa enggak, lo pakai balok kayu sama balok tempel ke badan lo? Iya, ke perut gue. Iya, badan lo kan. Terus diketok. Ketok. Orangnya masih hidup. Masih hidup ya? Ketok gitu. Udah gitu, dikasih jamu lah, mungkin ramuan apa. Gue bulan depannya langsung hamil. Ini anak kepengen makanya. Iya. Iya gitu. Ya udah hamil gua. Lo tau kan kalau anak kepengen bagaimana sifatnya. Luar biasa. Bener. Nah iya itu. Nah tapi jarak antara lo ke yang kedua? 5 tahun. Itu juga lama gue. Oh jadi lo pertama butuh 3 tahun, terus untuk yang kedua lo butuh 5 tahun setelah lo lahiran. Iya. Itu kalau itu kenapa masalahnya? Gue waktu itu nyokap gue bilang, ini Len, karena anak kamu pertama kamu rawat dulu, jadi gue jaga dong, pakai KB dong. Oh, lo memang melakukan tapi ini. Tapi nggak sampai pengen 5 tahun juga, 2 tahun, 3 tahun gue lepas. Jadi susah juga gue punya anak. Oh enggak, memang begitu. Emang gitu ya? Jadi kadang ada proses memang ketika itu sudah terlalu terbiasa ini, biasanya ada jeda. Jeda ya? Kan gue sesar, anak gue semua sesar. Nggak ada hubungannya, Oh, mau gitu ya? sesar gitu kayak ya? itu. Kirain. Ya mohon maaf ya. Oke, jadi anak kedua, lo anaknya berapa sih? 4. 4. Nah, yang ketiga sama yang keempat itu jedanya dekat. Deket banget. Itu nggak pakai KB tuh? Dari yang kedua, ketiga. Kedua nggak ke KB. Ya iya itu. Gitu ya? Super banget gue kata sampai tamu-tamu ya Allah kalian lo kayak kucing katanya gitu, hamil melulu kalau gitu. Tapi akhirnya lo memutuskan hanya 4, nggak mau lagi gitu. Iya mau juga sih kalau anaknya bule. Ada gila-gilanya. Ya mama just kidding. Lah gua anak 4 bentukannya beda semua. Disangkain bapaknya beda-beda. Lo lihat ini anak gue hitam banget satu. Iya terus dia dulu. Lo lihat kan? Rafael beda kan? Beda ya? Rafael kayak aku kan? Cakep kan ya gitu lah. Oke terus? Ya, gue emang cakep lah, kalau gak cakep gak ada yang suka sama gue. Yang kedua Gabriel ya, kayak Arab dikit-dikit ada. Gue ada turunan Arab, gak tahu Arab mana ya gitu kan. Arab maklum. Yang ketiga bisa hitam banget, gue juga bingung. Ya Jawa kali. Ya gue juga bingung ya, gue lahir. Lu ada Jawa kan? Ya Jawa. Ya udah bener lah, gimana sih lu? Enggak kan bapaknya Sunda. Ya tapi lu kan Jawa. Gue kuning gini. Terus? Yang keempat kayak Jepang. Hah? Kok Jepang? Iya waktu kecil lah. Atau lu lagi ngebayangin kali? Iya sih. Itu ternyata berefek juga loh. Jadi lu pada kalau lo mau punya anak kayak bule, lo bayangin sama bule. Nih gue jujur, gue bener. Bener. Gue anak gue yang ketiga tuh bayangin gue sampai yang Afrika. Wah. Beneran Jo? Ya anak gue jadi kayak Afrika. Enggak, ini beneran nih ngomong nih. Beneran. Lu bayangin Afrika maksudnya gimana? Ya bayangin gue berhubungan sama laki gue sama anak Afrika. Lu gimana sih? Terus? Ya gak apa-apa lah daripada gue beneran sama orang Afrika. Iya. Tapi ini baru-baru kali ini lo ada bener-bener terjadi 4 loh. 4. Anakku 4 beda semua sampai bilang, Len ini bapaknya semua sama kan, kampret. Gue bilang gitu, Len mukanya semua sama, cuma bentukannya beda. Kulitnya bukan bentuknya.
Iya beda juga. Iya. Ini keriting, yang satu lurus, satu ikel, yang satu kayak Jepang. Oke. Kamu nggak ngeliat ya karena kecilnya kayak Jepang, yang paling kecil. Bisa kan gue selingkuh gitu loh. Gue enggak, gue mah kalau kayak gitu-gitu gue nggak berani. Kalau selingkuh cuma rasa sih nggak apa-apa ya. Bukan selingkuh, ya ada rasa-rasa dikit lah ya gitu lah. Kalau gitu gue nggak berani, gue kelihatannya aja bandel, Wak. Kalau pas ditelepon gue buka beneran coy. Bener gue takut banget gitu, ada public figure lah gitu. Halo sayang, ya Allah kok sayang, gue kaget, gue langsung pap dong, aduh anjir, gue tutup aja langsung ya, malu gitu loh. Jadi bandelnya kelihatan doang. dalam perjalanannya lo bener-bener, tapi gue agak amazing juga ya soalnya yang lo ngebayangin, bener-bener ngebayangin ternyata ya. Iya. Terus yang pertama lo ngebayangin siapa? Ya gue rasa bayangin mata pacar gue yang saya kok gitu ya coy. Lu gimana? Parah lu bener-bener. Enggak itu. Emang gue juga kaget, gue kasih tahu dong. Enggak gini. Yang gue mau tanya gini Len. Ya enggak sih, mukanya kayak gue juga. Enggak, maksud gue gini, momentum lu tuh bisa ngebayangin yang bule. Itu pas saat kenapa lu tiba-tiba ngebayangin bule itu kenapa? Hah? Emang tiba-tiba aja gitu? Tiba-tiba aja. Oh. Ya mungkin gue udah lama juga bosannya ya semua itu fantasi. Berarti itu kayak fantasi lo aja kali ya? Fantasi lo ya? Oke. Gue bilang gitu, gue kaget juga tuh gitu. Tapi dalam perjalanan ini berarti lo praktis nikah 19 dong. 19 tahun plus pacaran 29 tahun ya? Iya, terus hidup dari gue kenal dari 5 tahun. Berapa coba? 39 tahun. Hampir seluruh hidup lu loh. Iya. Makanya begitu deh. Iya. Hidup gue begini aja lah gitu loh. Tapi ini bagian dari yang setelah lo jalanin, pada akhirnya lo memang benar-benar mencintai atau pada akhirnya lo pernah pudar juga soal cinta lo tuh? Kalau masalah pudar, ya ada lah gitu lah, ada rasa bosan tuh pasti ada. Bosan ya? Ada lah bosan, ada rasa yang gua nggak terima juga dengan sifatnya gitu. Ada ya banyak hal yang akhirnya gua pernah pada titik 2020 gua mati rasa sama dia. 2020? Ya. Mati rasa tuh gimana? Gua pisah kamar. Penyebabnya? Gak tahu, gua pisah kamar, gua nggak tahu gue sih biasa aja ya, kayak pas corona ya, gua habis berapa lama gua nggak disentuh juga, gua bingung juga kenapa gua nggak disentuh gitu kan, terus ya gua kaget juga gitu, kenapa gua pada saat 2020 itu gua memasuki usia puber kedua dong, 40. Ya kan, nah nggak disentuh, gue mati rasa, gue ngeliat dia tuh kayak biasa aja gitu loh, nggak ada gitu. Terus gue juga ngerasa kok dia ngeliat gue biasa aja juga gitu, nggak ada ketertarikan ini misalkan vibra getaran. Gue ajak juga dia nggak mau, apa gue pisah kamar, terus ya nggak tahu adalah someone, orang masuk ke dalam kehidupan gue. Gitu. Ternyata gue pernah dipelet dan gue pernah disantet karena cinta. Sama ini orang? Ya nggak tahu, orangnya ternyata banyak yang nyantet gue. Apa? Iya, gue pernah cerita kan sebelumnya kan 2020 itu corona, gue juga banyak produk. Gimana lo bisa menyimpulkan lo disantet gitu? Karena gini, gue bukan merasa ya, tapi memang itu terjadi. Gue bingung, kok gue cinta banget nih sama tuh orang. Ada orang, padahal gue punya ayahnya anak-anak gitu loh. Sampai gue nembak tuh orang, ya kan. Sebandel-bandel yang nembak lu? Gue, sebandel-bandelnya gue itu gue nggak pernah ngungkapin rasa ke orang, nggak pernah gitu loh. Gue nembak gitu loh, dia perhatian terus gitu. Ya, dan dia nggak ada di Indonesia dong, ada di luar negeri gitu loh. Cuma karena intens komunikasi kan, manggil gue adek kan. Dek, aktivitinya apa? Everyday, setiap hari masuk di keadaan ayahnya anak dingin. Gak tahu itu dinginnya faktor X atau faktor apa gitu kan. Guenya lagi menggebu-gebu ya, namanya diperhatiin. Udah gitu gak ada activity kegiatan ya kan. Gua gak sibuk, banyak bengongnya, masuklah itulah. Masuk yang
say sorry, gue juga nggak tahu gitu loh. Karena teman-teman gue bilang, Len kok lo kayaknya beda banget deh katanya. Sampai om aku juga ngeliat kayaknya kamu bukan kamu Leni yang aslinya, katanya kamu tuh beda gitu loh. Tahu kalau kayaknya kamu bukan Leh, kayak kena ini deh, kena ini. Gue nggak percaya kan hal-hal kayak gitu ya pertamanya gitu. Ketika gue mengalami, dan bener cinta ditolak dukun bertindak itu benar nyata ada, dan gue terjadi sama gue itu. Nah ya gue pernah kirim foto kan ke lo yang satu tahun 2020 itu, foto gue pada posisi saat itu karena gue banyak endorse produk kecantikan kan, luar dan dalam. Ya mau kan gue harus posting kan. Ya itu Ain juga kan. Iya Ain. Wah lo tau Ain juga ya? Tahu lah gue gini, sebandel-bandel gue begini gue ngerti lah, sholat 5 waktu gue. Amin. Oke, terus. Iya kan. Nah itu kena Ain gitu lah. Makanya sekarang ini setelah kejadian itu gue selalu posting dengan selalu Masya Allah Tabarakallah selalu gitu. Kena Ain, kayak gitu. Ya gue kena tuh masuk. Dan ini ayahnya anak-anak tahu. Gue akhirnya bercerita, ayahnya anak-anak tahu. Gue harus bercerita. Gue kena, pertama gue nggak percaya, oh enggak lah karena gue masa puber aja lah, gue ganjen gitu kan gue orangnya ramah ya gitu ke semua. Gue di media sosial apa di apapun gue ramah, pasti gue akan silaturahim online juga gitu kan. Jadi kalau ada yang DM ada apa pasti gue jawab gitu loh, pasti akan gue jawab, selalu gue jawab gitu loh. Ya gue nggak tahu kan hati orang ya, kalau dia tuh suka atau enggak gue nggak ngerti kayak gitu. Nah udah tuh gue karena mungkin merasa gue udah kali, kata dia udah jadian kali ya. Menurut gue sih ya orang dia di mana gue di mana nggak ketemu juga ya. Gue pikir menghibur aja ya, katanya udah makan belum. Gue juga seneng banget ya perempuan digituin ya, melumer gitu loh. Kerja bagaimana hari ini, aku udah pulang kerja, kayaknya gue seneng banget. Sampai gue lu telepon aja, akhirnya lu telepon, ada yang telepon gue juga gitu. Mas Ferry telepon gue, akhirnya gue dia telepon juga gitu loh. Mas Ferry, gue bangga, gue seneng banget gitu kan. Nah udah setelah itu udah tuh gue nggak tahu itu perasaan itu timbul. Kok gue timbulnya gue bingung, kok cinta banget nih sama laki gitu lah. Gue nggak tahu bentukannya, padahal kan nggak pernah ketemu ya. Nah orang Indonesia tinggal di luar. Tapi lu pernah video call sama dia? Iya kan. Artinya maksud gue. Memang bener real ada. Iya bukan artinya. Skemat ya. Iya maksud gue kan ada yang cuman foto tapi dia nggak mau video call nih. Enggak, real. Dan gue pernah ketemu sekali juga. Oh gitu. Pernah ketemu di? Pernah ketemu di suatu. Enggak maksud gue di Indonesia apa di luar? Di Indonesia. Di Indonesia. Ya karena gue salah WhatsApp jadi berujung panjang tuh kan gitu lah. Di Indonesia pernah ketemu, jadi ya udah. Dan karena circle yang hampir yang kita kenal, kita jadi pembahasannya sama kayak misalnya kayak gitu. Dan gue suka cowok pintar kan, dia itu selalu menyelesaikan masalah gue, dia menjawab apa yang gue selesaikan. Oke. Emang selalu begitu tuh? Emang gitu ya. Iya terus kayak nyemangatin, kamu tuh harus punya tim begini, kamu gini. Nah gue ternyata bukan dia yang menyantet gue. Adalah hal lain. Ada salah satu pernah menjadi bagian tim gue ya, yang pernah gue ajak keluar negeri juga. Ternyata dia juga menaruh rasa ke gue nggak tahu karena tadinya lu curiga sama yang long distance ini, ternyata ada di dalam tim lu sendiri. Iya, kurang lebih gitu. Udah lama. Iya nggak pada saat itu. Iya dong. Iya, ternyata gue nggak tahu bahwa WhatsApp gue, Facebook gue, Instagram gue disadap lah. Jadi ternyata yang ex tim gue itu cemburu, gue deket sama si yang di luar negeri ini. Okay. Nah, Mas ini kan di luar negeri ini, karena ternyata dia lihat intense chatnya, WhatsAppnya, dia tahu semua. Gue bingung tahu dari mana, kok bisa. Sampai gue stres loh, gue pernah sampai 2 minggu nggak tidur. Iyalah, sehari 2 hari kita nggak tidur aja pusing, karena dia itu dibombardirnya itu secara tidak nyata dan bagaimana itu mental gue drop banget di situ. Drop gue diobatin tuh 2 bulan. Oke. Karena gue ternyata gue curiga sama si A ini, ternyata yang melakukan si B ini. Ya kan si A ini punya lah, kan gue bilang kan dukun bertindak cinta ditolak, dukun bertindak. Nah gue tahu nih dukunnya dia siapa. Kok bisa tahu dari mana? Iya kan gue pintar. Pokoknya gue cari tahu lah ya bahwa tuh orang tuh dia gitu loh.
Ternyata dukunnya suka sama gue. Suka malu dukun. Iya. Oke. Ya, jadi banyak kan terus? tuh berkadar. Kayak gue bilang cinta gue bukan cinta segitiga tuh, bersegi-segi. Nah, di situ gua karena nggak ada activity kan, karena mall tutup apa semua tutup, gue jadi kerjaan gue cuma mikirin tuh laki aja tuh kerjaannya gitu kan. Cuma kok dia nggak WhatsApp gue kemana gue curiga gitu kan, beda kayak gitulah, kayak nggak chat nggak apa juga curiga. Lama kayak begitu gue kena mental gue tuh sakit, mental gue sakit yang luar biasa. Gue gatel-gatel, kena fisik juga, gue gatel-gatel, tangan gue, kaki gue gatel, seluruh badan gue gatel, dan itu terjadi habis asar. Selalu habis asar Selesai mau menjelang subuh. Jadi setelah habis asar tuh lu mulai gatel-gatel tuh. Tapi nanti setelah subuh dia nggak gatel lagi? Nggak gatel. Sampai berapa lama lu begitu? Lumayan lama, sebulanan lebih. Setelah perang, jadi perang secara goib dan tidak goib, jadinya gitu. Semua gue media sosial gue lokotin semuanya. Gue sampai follower gue sampai hilang ribuan juga, gue ituin kayak gitu kan, sampai banyak hal yang kayak gitu. Terus sampai yang terjadi yang parahnya, pernah gue di kakinya di bawah lutut tuh keluar darah, bocor, dan gue videoin, tim gue ngeliat sendiri. Terus gue bisa kayak apa tuh, kayak muter-muter vertigo. Nah di situ gue ngerasa kok ini kayaknya aneh. Terus anak gue banting-banting, kayak bukan gue. Iya. Maksudnya dibanting gimana? Kesel, lempar, kan dua anakku masih kecil-kecil tuh. Yang paling kecil 2 tahun. Lempar nggak apa-apa tuh anak? Ya untung anak gue gede-gede, maksudnya ya lumayan ya. Bantingnya gue bukan banting gede-gede gini. Jadi banting gimana? Ya gitulah gini. Terus gue ya maksudnya kesel, gitulah. Nih gitulah ini. Karena gue fokus cuma ngurusin rumah tangga doang, maksudnya ngurusin anak gue kan gitu. Gue pernah tuh kayak gue nggak enak badan, gue panggil tukang urut tuh, ada. Terus tukang urutnya laki perempuan? Perempuan lah cuy. Untung perempuan loh, kalau laki naksir juga. Kalau laki gue milih yang cakep juga sih. Gue mesti milih juga ya. Ya enggak ya gila-gilanya lo gue milih laki. Dia ngomong, Kaleni ini kayaknya bukan dirinya Kaleni lah, katanya gitu. Kata tukang urut? Iya, perempuan kan ngeliat energinya bukan gue, auranya bukan gue. Oh iya ya gitu loh. Terus dia panggil tetangganya yang bisa. Oke. Yang bisa. Laki. Naksir lo gak? Ya enggak lah, gilingan gitu. Terus? Ya gue juga milih juga sih. Nah setelah itu udah dong, gue kan gak makan tuh 2 minggu kan. Lu gak makan sama sekali? Ya gak, berapa hari gue gak makan. Oke, terus? 2 minggu ya gak tidur. Gue stres tuh kan. Terus ya dateng lah ke rumah gue ngeliat. Waduh Mbak Leni katanya, lo dipantek katanya. Gue gak ngerti kan, dipantek katanya. Gue dipantek, kalau nggak kuat bisa meninggal katanya gitu. Katanya yang nyerang gue ya Allah dari seluruh Indonesia, bawa dukun canggih-canggih, Kalimantan, Banten, Semarang, Bandung. Waduh gue cucok, gue kayak Lautiya Sindebela ya lah, jadi ya di perebutan pria-pria gitu kan gitu loh. Ya gitu, pas itu gue dibuka, di paling gue baru bisa makan dan langsung bisa enak, dan prosesnya juga gitu. Diobatin juga gue diginiin, gue ya lillahi ta'ala sih, gue diginiin ya gitu, pasir semua keluar, diginiin pasir semua. Ternyata faktor orang cemburu buta nggak jelas gitu loh. Kan gue chat siapa disangkain gue pacaran, gue chat sama siapa sangkain gue pacaran. Akhirnya ya udah, gue ngerasa gue dosa, gue akhirnya minta maaf ke ayahnya anak-anak. Ya. Karena kan gue sakit, gue gatel-gatel. Untung muka gue nggak kena ya, itu parah kalau muka gue kena. Iya, udah kayak gini masih untung ya. Iya, gue masih alhamdulillah. Indonesian people, you know. Iya. Alhamdulillah. Nah, terus udah setelah gue itu, gue ngomong sama ayahnya anak-anak, gue mau ngobrol gitu kan, ke ayahnya anak, gue mau memperbaiki hubungan ini, kedinginan kita ini kan setahun gitu kan. Gue ngobrol, gue ajak tuh berdua naik mobil, dia nangis juga. Ya gue juga, ya gue minta maaf lah gitu loh, karena dia tahu gue telepon-teleponan di depan di kayak cemburu kan. Wajar nggak seorang laki-laki nggak cemburu? Ya istrinya satu kan istri kan, masih istri nggak cemburu gitu kan, tuh nggak normal dong gitu kan. Gue minta maaf nih apa-apa, akhirnya dia bilang ya sudah, dia maafin gue. Dan gue kan juga nggak sentuhan fisik, berhubungannya nggak sentuhan fisik.
gue minta maaf dengan hal ini. Dia juga bilang yaudah minta maaf, semua akses di blok, ya gue hidup normal lagi gitu loh, hidup normal lagi sama anak-anak gue, dan dia juga normal lagi, bisa bareng lagi. Ya ternyata diselidikin ya memang dibikin laki gue dingin sama gue kayak gitu. Itu karena Jadi itu satu rangkaian ya. jadi itu kan tadi kan dari yang luar negeri satu, terus yang kedua tuh dari yang mantan pegawai gue tuh, dukun yang mana itu satu, yang satu mantan pacar gue. Yang mantan pacar gue itu ya emang kita ya gini, kayak kita konsultasi, kita ngobrol itu harus orang yang tepat. Itu bener banget mas, karena gue ngobrol lah sedikit chat sama mantan gitu, ya itu ternyata cemburu juga gitu loh. Jadi mantan gue juga ngerasa masih memiliki gue gitu loh. Ya jadi 4 orang inilah dunia yang begitu, yang gue yang parahnya kan ke gue nya. Iya. Benar. Jadi itu akhirnya lo sembuh tuh abis itu? Sembuh gue Sehat ya. Ya bisa di sini ya berarti gue sehat dong. Iya benar. Nah setelah ini apa yang lo bisa petik Len dari peristiwa itu? Kalau lo baca situasinya tuh. Ya kita jangan terlalu percaya sama orang sih ya gitu loh, gitu kita nggak jangan terlalu percaya sama orang. Terus udah gitu juga jangan mudah jatuh cinta sama orang juga. Kan jeleknya perempuan ya, itu gue ngakuin gue sebagai perempuan, kalau lo dikasih perhatian itu udah nyaman. Itu kalau udah nyaman tuh udah bener-bener yang kelepak-kelepak, karena kekosongan itu diisikan. Nah seperti itu. Terus yang ketiga juga kita nggak pernah tahu bahwa yang suka jahat itu ternyata orang yang terdekat sendiri gitu loh. Yang kita nggak pernah nyangka, itu juga aku nggak nyangka banget ternyata dia gitu loh. Itu orang pernah dekat atau yang pernah dekat sendiri gitu. Kita harus memprotek, kita harus bisa menjaga ya. Emang ramah boleh, ternyata harus mesti di sharing deh gitu loh. Mesti. Karena tidak semua orang bisa menerima. Iya. Bisa ada yang salah persepsi kan. Iya, gitu. Disangka kita yang suka, gimana padahal ya emang gue sama semua begini sama ya kan bentukannya gitu, emang sama gitu loh. Itulah yang terjadi kadang. Akhirnya gue mulai men-sharing yang bahasa gue bisa diajak bercanda atau yang tidak gitu lah. Jadi gue udah mulai hati-hati dengan hal itu gitu loh. Terus banyak jadi dengan hal itu gue jadi tahu bahwa yang zaman dulu bilang cinta itu yang ada pakai dukun tuh benar nyata, dan gue itu terjadi sama gue. Iya, jadi lo di itu namanya dipelet, bukan pelet disantet. Ya? Bukan ya, gue nggak ngerti itu santet. Karena kan gue dikatanya dipalang gitu. Iya itu, jadi lo dibikin supaya memang akhirnya tidak bisa kemana-mana, lalu terfokus sama dia. Itu jadi pelet pantek ya? namanya. Oh itu pelet. Gitu. Ya pelet gue kalah dong. Ilmunya kalah gue. Iya. Kalah apa dia. Nah di sini sebetulnya boleh nanya, Len. Lo boleh nanya sama gue sesuatu yang lo mau tanyain. Tanyain apa? Tentang apa aja? Lo nanyain apa aja tentang apa yang lo bisa tanyain ke gue. Asik. Gantian gue tanya ya. Iya. Ya pasti tentang gue lah. Oh tentang lo, kenapa? Tentang lo. Ini kayak gue kenal Mas Ferry itu dari temen gue, ya kan, Mbak Ulan. Dan gue nggak tahu lo tuh siapa sebenarnya gitu loh. Terus iya kan sehebat ini aja gue nggak tahu gue siapa gitu kan. Terus udah gitu, nah gue tipe orang sebenarnya gue seneng bercerita, tapi gue nggak akan pernah bercerita sedetail kalau gue nggak merasa klik. Okay. Nah gitu. Nah menurut Mas Ferry ya gitu loh, lo udah lihat pertama lo nelongso ya Len katanya gitu. Dia dengan liat aura gue happy person, tapi dia bilang Len kalau nelongso ya, gue cuma ketawa ngakak gitu kan gitu. Gue orangnya easy going kan gitu loh, punya duit nggak punya duit gue happy gitu kan. Nah itu ibarat kata gue juga menjalani hidup seperti itu. Nah gue mau nanya nih Mas Ferry, gue gitu kan, gue sebenarnya ada beberapa yang memang banyak yang suka sama gue juga nih gitu loh. Gue nggak ngerti itu suka beneran kah atau bagaimanakah gitu loh dengan adanya hal-hal yang seperti itu gitu loh. Sebenarnya tujuan mereka itu apa gitu loh sebenarnya melakukan hal itu? Apa karena mereka tidak percaya diri gitu loh? Maksudnya? Ya menggunakan itu. Ini kita bicara yang kemarin tuh. Iya. Bukan yang sekarang. Yang sekarang. Bukan, maksudnya yang lo mau bahas berarti pertanyaan itu yang sudah peristiwa tadi. Sama nanti. Kan boleh kan 2 pertanyaan? Boleh. Satu pertanyaan dulu gue jawab ya. Siap. Kenapa mereka melakukan itu? Ya kan? Cinta itu sampai begitunya itu sampai bener gitu kenapa? Itu bukan cinta. Oh bukan ya. Jadi
Orang cinta itu biasanya dia akan bicara dari awal tentang yang namanya kejujuran. Lalu tindakan-tindakannya pun didasarkan pada hal-hal yang jujur aja. Dia tidak mau harus melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari yang tidak jujur. Nah, mereka sebetulnya bukan cinta, tapi lebih kepada nafsu. Nah, jadi ketika nanti akhirnya misalnya ya, dengan cara dan upaya yang mereka lakukan, mereka dapetin dirimu, pasti saya yakin tidak akan pernah lama untuk dia memelihara hubungan itu. Jadi setelah itu dia selesai merasa bahwa itu challenge, sudah dia bisa dapetin, selesai. Gitu. Makanya saya anggap itu bukan cinta. Kalau cinta dia datang aja baik-baik, ngomong baik-baik, lalu tinggal dia terima resikonya, ditolak atau diterima kan gitu aja. Gitu. Itu yang menurut gue cinta. Berarti itu bukan cinta ya? Bukan. Nafsu ya? Nafsu. Ya gue nggak ngerasa seperti itu juga sih ya. Pas gitu. Ketika gue udahan, gue ngerasa ya lebih happy kan gitu. Nah, yang kedua nih, gue mau nanya nih. Gue kadang ya, gue punya ayahnya anak-anak gitu loh. Tapi gue juga pun gue punya ada perasaan yang kok gue juga heran gitu loh. Kok kenapa ada orang yang mau sama gue gitu, dengan status gue gitu kan. Nah, status gue seperti itu, berusaha untuk berdekatin apa gitu loh. Dan selalu ada di dalam pikiran dan hati gue. Nah, itu ada gitu, selalu ada gitu. Sampai gue bertanya-tanya, ada apa ya gerangan gitu. Kan katanya perempuan kan memang menyimpan 3 cinta ya. Baru tahu gue. Ya, lu bagaimana sih? Emang yang 3 cinta sama yang nggak bisa dimiliki ya kan? Ada. Yang sekarang. Yang dimiliki ya. Yang tidak bisa dimiliki. Ya. Terus sama satu apa lagi gue lupa deh. Ada 3. Ngomong 3 lupa. Oke, terus. Pokoknya ada 3 lah. Pokoknya 3. Nah itu gue bingung ya. Gue merasakan gini lah. Gue punya ayahnya anak-anak gitulah yang saat ini gue tinggal ya jalanin aja hidup gue gitu kan gitu loh. Tapi gue kok timbul ada rasa cinta sama orang lain lagi tuh, bagaimana itu Mas Ferry? Berarti apa? Ada yang harus diperbaiki dari hubungan kalian dong. Gitu ya? Iya dong. Artinya hidup itu kan memang tidak ada yang pernah sesuai dengan ekspektasi. Tapi masalahnya ketika kalian sudah dalam ikatan pernikahan, menurut saya itu sudah yang terbaik menurut Tuhan. Betul. Nah, jadi bagaimana kita menggali lagi bahwa ini harus ada yang kita bikin menjadi lebih baik daripada yang sekarang. Nah, kalau misalnya ada hal-hal yang seperti ini, berarti itu memang tantangannya yang harus kita lalui untuk kita selesaikan. Betul. Bukan akhirnya kita mengikuti alur ujian-ujian lain yang pada akhirnya sebetulnya kita juga tidak akan dapetin apa-apa. Jadi memperbaiki dulu ke dalam secara maksimal. Nah, kalau sudah diperbaiki banget, benar-benar diperbaiki loh ya. Dan itu juga upayanya semuanya pihak dilakukan. Nah, dua belah pihak dong. Iya dong, dua belah pihak, semua pihak makanya tadi gue bilang. Nah, itu sudah dimaksimalkan, ternyata memang tidak memiliki titik temu, baru kita bicara terhadap hal-hal yang paling krusial, misalnya mengambil keputusan-keputusan lain. Tapi pokoknya urusan yang namanya berpisah, perceraian itu harus menjadi nomor terakhir banget di dalam sebuah hubungan gitu. Gue gue sih juga ngerasa ya pas kita belum sempat teleponan gitu, dan gue ngerasa bersalah kan gitu loh. Gue akhirnya gue komunikasiin lagi kan gitu loh. Kayaknya ada hal yang kita harus benerin deh dalam hubungan ini. Dan dia ngerasa juga kayaknya nggak ada apa-apa gitu kan gitu. Gue nggak ngerasa ngomong itu, gue bilang gitu, dia ngerasa ngomong gitu. Tapi gue nurut aja kata lo bagaimana gitu lah. Gue juga sebenarnya gue terus terang gue mau menyelamatkan. Iyalah. Iya, gue ada, karena nggak mungkin gue nggak sayang nggak cinta gitu loh. Ya belum tentu yang baru juga bisa lebih baik. Belum gitu tentu. Kan. Itu gambling banget. Itu gambling kan gitu loh. Ya mungkin di awal 5 tahun, apa itu belum tentu gitu loh. Ya kan gue pernah sempet cerita juga, gue dilamar juga kan, gue kaget juga, gue menerima apa enggak gitu dengan posisi lo kan, gue masih statusnya belum jelas gitu kan gitu lah. Itu gue dilamar juga, gue kaget, terus gue diuber-uber, gue disuruh jadi istri kedua, ketiga, nih apa gitu loh. Gue pikir ya ketika gue menikah dengan ayahnya anak-anak ini, menurut gue ini adalah
yang terbaik menurut yang di atas gitu. Betul. Selama Betul. kita masih hidup ya, selama Iya. kita sama berdua saling masih hidup. Nah itu gue juga berusaha untuk kemarin Mas Ferry ngasih insight juga, lo coba omongin apa yang A ini apa itu apa Z, ya gue udah mulai ngomongin Iya, hal itu, iya. memperbaiki cinta gue Betul. ini Harus gitu. dong. Harus gitu kan. Harus. Nah itu gue mulai Dan ngerasa, gue yakin sih kalau menurut gue ini masih bisa sangat diselamatkan. masih ya, Masih lah. ya harus deh. Karena kan ini perjuangannya juga dari awal udah panjang. Masa harus berakhir dengan sesuatu yang sebetulnya masih bisa diselesaikan gitu. Gitu. Ya gue kemarin sempat gue pulang dari luar kota, kayaknya aku masih komunikasi sama lo nih berdua ngomong gak ada gini. Ya udah akhirnya ya kita mulai menata baru lagi. Harus Menata baru lagi. Gua akan doain supaya itu beres, ya kan? Karena ngaruh ke rezeki sih Pasti kayaknya. dong, pasti dong. Ya gue cerita Pasti. lah gitu, pas ketika itu gue menerima ikhlas, gue harus menerima dengan sifat semuanya Yeah. gitu loh. Ya gue dulu jadi ratu, kan gue jadi raja. Masa kata gue mau membalikan posisi itu nih, sebenarnya posisinya gue harus jadi ratu lagi nih gitu Iya, loh. iya. Ya itu gue harus berjuang banget, kayak nggak mungkin kan kalau kita nggak usaha kan gitu loh. Oke. Nah, makanya gue senang banget Mas Ferry kemarin sempet teleponan curhat juga kan, dan dapet insight yang Iya. mengena banget ke gue gitu loh. Akhirnya dengan cinta-cinta yang lain, gak tau itu cinta beneran atau cinta bohongan ya ke gue, sayang-sayangan gak banget, gue udah mulai men-sharing bahwa harus ada keterbatasan. Iya, iya. Oke. Ya, setiap perjalanan kan pasti kita nemuin banyak hal lah. Betul. Tapi jangan sedikit-sedikit kita harus menghentikan di situ. Bisa jadi ini bagian dari prosesnya untuk melanjutkan perjalanan yang lebih baik. Ya gitu. mungkin ada proses ya. Pasti dong. Iya gitu lah, bismillah lah gitu. Ya, doain deh. Pasti didoain. Nah, jadi intinya pokoknya harus terus, Len. Jangan berhenti. Gitu. Saran gue gitu. Ya, Ya. ya. Siap. Oke, thank you Leni. Ini cerita menarik sih karena baru kali ini ada yang belak-belakan gitu dan statusnya tuh masih menikah, men. Itu belum pernah gue dapetin karena biasanya ya dia udah selesai ya. Terus udah, nah ini belak-belakan tapi masih ada dan kita sama-sama lah doain supaya Mbak Leni dan keluarganya bisa terus lanjut dalam pengertian damai dan diberkahi selalu. Terus bisa efek nanti ke kerjaannya juga makin lancar jadinya. Biar kaya raya, ya kan? Gue mindset gue konglomerat. Amin. Kita doain. Udah doain. Ya. Karena gue apa kalau sekarang cita-cita apa gue konglomerat gitu. Amin. Ya nggak tahu afirmasi gue gitu terus. Oke, terima kasih ya Leni. Amin, thank you. Nanti Gue- kita aku ngobrol makasih lagi. banget. Sip. Sukses juga buat bisnisnya. Amin. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, and comment serta share podcast kita Cinta is Love. Dan nanti kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.